Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan pemanfaatan aplikasi Shopee sebagai media jual beli online di era digitalisasi. Sebelumnya saya di sini beranggotakan dua orang, termasuk saya. Pertama ada saya, Ratu G. Arfa Prabasukasa, dan yang pertama ada eh, Bapak Andreas Abadi. Baik, langsung saja ke temanya. Siapa sih di era modern ini kita nggak tahu sama yang namanya aplikasi Shopee. Shopee. Shopee itu adalah salah satu aplikasi e-commerce yang saat ini tuh memiliki pemakaian yang telah terpercaya dan masuk ke dalam marketplace terbesar di Indonesia yang menyediakan layanan jual beli online. Shopee ini sebenarnya itu udah terkenal dari lama. Itu awalnya itu ada di Singapura. Makanya terus bisa merembet ke Indonesia. Nah, dengan adanya Shopee ini tuh, Shopee itu menawarkan banyak banget fitur yang ada. Ada beberapa seperti gratis ongkir, flash sale, fitur discount, Shopee Pay, and many more. But that can be Shopee given. And di sini ada untuk pengertian digitalisasi terlebih dahulu nih. Digitalisasi itu apa sih kira-kira? Digitalisasi sendiri adalah proses transformasi aktivitas manual dan tradisional yang menjadikan suatu aktivitas berbasis teknologi digital. Digitalisasi sendiri memungkinkan proses jual beli dapat dijalankan melalui platform online yang aksesibel kapan saja dan di mana saja. Shopee sebagai aplikasi jual beli online. Shopee sendiri ini sudah menyediakan wadah bagi para penjual yang lebih memudahkan, aman, dan praktis. Kan banyak banget tuh ya yang jualan offline tapi apa susah dari pembelinya, entahlah pembelinya lagi jauh atau pembelinya lagi di luar kota atau pembelinya di tempat-tempat terpelosok mungkin. Nah, di sini tuh Shopee tuh memberikan kemudahan untuk ke para pembeli dan juga penjual agar lebih mudah untuk berinteraksi dan bisa membeli suatu barang gitu. Nah, sih udah aku jelasin yang tadi ya. Nah, ini bagi penjual itu mereka dapat membuka toko online tanpa adanya tambahan biaya, terus memudahkan untuk mengunggah produk dengan lebih cepat, terus kita bisa mengatur harga, bisa mengatur diskon, terus ada juga fitur analitik untuk memonitor performa tokonya itu tuh udah ada semua buat di Shopee itu udah ada bagi penjual. Tapi bukan buat penjual doang. Bagi pembeli juga ada untuk kelebihannya. Shopee itu memberikan pengalaman berbelanja tuh yang secara tuh nyaman gitu. Kita bisa akses itu dari handphone, lebih mudah, lebih gampang. Juga apa sih mempunyai Shopee sendiri juga ngasih kayak beberapa metode pembayaran kayak Shopee Pay, COD, transfer, ada Shopee Pay Later. Itu tuh yang bikin benar-benar pembeli tuh nyaman banget rasanya. Andres atau Pranani, saya dengan Kak Ratu Bea Harfa Prabasukasa akan uh, melanjutkan terkait presentasi pemanfaatan aplikasi Shopee sebagai media jual beli online di era digitalisasi. Nah, di sini terkait e-commerce yang kami angkat, Bu, karena Shopee ini adalah e-commerce. Jadi uh, untuk terkait fitur-fitur Shopee, nah ini saya akan melanjutkan. Ada itu beberapa fitur. Nah, jadi di sini ada sekitar 5 fitur. Yang pertama ada gratis ongkir. Jadi, kalau Shopee itu memberikan gratis ongkir yang memang hampir di semua produk itu pasti ada gratis ongkir. Mungkin di e-commerce lain juga seperti itu. Jadi, ini adalah sebuah psikologi manusia ketika dia beli barang, dia pasti pengen barang itu seperti itu harganya seperti itu pula sampai di tempat ataupun di rumah. Jadi, contohnya seperti misalnya kayak ada beli barang itu harganya murah, tapi ketika lokasinya jauh, bisa lebih mahal ongkirnya daripada harga barangnya. Tapi dengan ada gratis ongkir walaupun ada batasannya ya, itu sangat-sangat memudahkan dan juga sangat menggait para konsumen
dan juga membantu para penjual atau toko yang ada di e-commerce untuk bisa meningkatkan penjualan dan pembelian untuk orang konsumsi. Kemudian ada flash sale. Nah, yang kedua ini flash sale, itu adalah ketika ada produk penjual itu akan terlampir di halaman utama. Nah, ini untuk meningkatkan visibilitas itu sampai dengan 5 kali lipat supaya para pembeli ataupun misalnya konsumen ingin mencari produk-produk yang ya dia inginkan itu udah langsung ada di situ. Yang biasanya pada umumnya seperti contohnya sekarang skincare, parfum, baju, celana, kaos, berbagai macam lah. Jadi untuk supaya menggait para konsumen ataupun pembeli yang lebih banyak itu ada flash sale, diberikan fitur seperti itu. Berikutnya ada Shopee Live. Nah, Shopee Live ini fitur live streaming untuk promosi secara real, produknya secara real time. Jadi untuk kira-kira seperti baju, gimana kualitasnya, ukurannya bagaimana, untuk makanan juga, bagaimana cara pembuatannya, gimana sterilitasnya, untuk produk-produk skincare gimana kira-kira untuk pemakaian segala macam. Nah, memberikan fitur Shopee Live untuk bisa menjelaskan dan juga menggait ataupun menggapai para pembeli ataupun konsumen sebanyak-banyaknya. Kemudian ada voucher dan diskon toko. Jadi juga di sini ada berikan seperti ada voucher cashback, potongan harga, bundle dan promo toko. Jadi di sini juga diberikan fasilitas kalau misalnya toko itu pengen barang itu lebih digemari ataupun lebih banyak orang mau pengen beli, dia berikan ada voucher cashback. Nah, itu juga mengencourage ataupun bisa mengajak orang-orang ataupun pembeli supaya ini loh barangku ada cashback, kapan lagi nih, biasanya kan mahal ada cashback seperti itu. Kemudian ada Shopee Ads. Nah, ini bagi orang yang ingin mengiklankan produk dia supaya juga misalnya ada produk-produk baru dan bisa dia iklankan dengan biayanya. Nah, mungkin bisa dihitung-hitung juga biaya Shopee Ads ini dengan iklan tempat lain itu pasti ya ada plus minusnya, mungkin bisa lebih murah ataupun mungkin ya apa ya, kalau misalnya negatifnya kayaknya belum ada lah, karena Shopee Ads ini juga sangat membantu juga untuk memasarkan produk dia secara nasional ya kan. Nah, kemudian ada yang terakhir itu Shopee Pay dan Shopee Pay Later. Nah, di zaman digitalisasi ini kan sekarang terkait pembayaran, terkait peminjaman dan segala macam itu sudah berbasis dengan teknologi digitalisasi. Jadi mereka ada membuat itu namanya Shopee Pay. Jadi ketika kita misalnya mau bayar, nggak perlu lagi transfer-transfer, sudah ada saldo kita. Nah, jadi hanya transfer ke satu rekening ataupun satu akun Shopee Pay, di situ bisa kita pakai untuk beli banyak barang. Jadi mempermudah juga kita untuk supaya tidak kena biaya charge bank ataupun transfer tunai ataupun segala macamnya. Begitu juga Shopee Pay Later. Jadi untuk para pembeli ketika dia pengen barang itu misalnya di pertengahan bulan, padahal dia gaji masih sekitar 2 atau 3 minggu lagi. Jadi dikasih fitur Shopee Pay. Jadi bisa beli dulu, nanti ketika sudah ada uang di situ bisa dibayarkan. Kemudian, nah ini studi kasus UMKM. Jadi kami ambil sampel itu adalah toko ataupun dapur kue Bu Rani. Jadi di sini dia bisa memberikan apa, Shopee bisa memberikan fasilitas seperti tadi Shopee Live. Jadi dapur kue Bu Rani juga bisa misalnya dia live streaming untuk ketika pengemasannya, ketika misalnya cara memasaknya, gimana sterilitasnya, nah gimana pengirimannya, supaya juga meningkatkan kepercayaan barangan kami buat, memang kami create atau kami buat untuk memang yang terbaik bagi konsumen kami. Kemudian ada flash sale toko ya. Jadi untuk paket hemat dijual melalui flash sale, misalnya ada produk-produk baru atau bisa juga bundling untuk meningkatkan penjualan harian. Kemudian ada Shopee Ads. Nah, jadi bisa untuk mengiklankan untuk kira-kira ada produk baru juga kan untuk diiklankan supaya ada produk-produk baru ini bisa digapai oleh konsumen yang lain seperti itu. Ada voucher toko juga seperti yang tadi kita bilang, ada voucher gratis ongkir atau misalnya diskon, ada misalnya cashback. Kemudian, nah di sini ada tabel untuk kira-kira sebelum Shopee dan sesudah Shopee untuk terkait pesanan dari dapur kue Bu Rani itu, yang sebelum Shopee itu hanya 30 sampai 40. Nah, sesudah Shopee itu meningkat drastis sampai 200 sampai 350. Nah, begitu juga dengan pendapatan yang awal 2 sampai 3 juta, sekarang bisa sudah dia iklan kan atau sudah memakai teknologi e-commerce Shopee, dia bisa 20 sampai 15 juta. Begitu juga jangkauan pasarnya. Nah, kenapa peningkatan
pendapatan dan pembelian tinggi karena jangkauan pasarnya lebih luas. Ketika sudah dia pakai Shopee ataupun e-commerce Shopee, dia jangkauannya yang sebelumnya lokal bisa jadi nasional. Begitu juga dengan media promosi seperti tadi ada Shopee Ads, ada live streaming, ada voucher segala macam. Itu meningkatkan penjualan dari uh, dapur kue Bu Rani. Nah, dampak positifnya, nah itu tadi yang peningkatan singkat saya yang besar tadi yang jadi nasional. Kemudian tidak mengeluarkan biaya lebih untuk melakukan promosi, jadi bisa langsung dari aplikasi tersebut. Kemudian brand UMKM lebih terkenal, jadi bisa langsung untuk personal branding dari produk dia. Nah, tantangannya, ini ada beberapa tantangan. Yang pertama, persaingan ketat antar penjual. Karena setiap penjual pasti punya cara-caranya bagaimana produk dia supaya laku. Jadi ketika misalnya ada penjual yang menjual dengan produk yang sama, jadi mereka harus tahu nih gimana caranya supaya produk dia yang laku. Entah misalnya dia buat bundling, dia buat diskon, dia buat misalnya live streaming, sebagai banyak sekali macamnya untuk bisa bersaing untuk produk yang sejenis. Kemudian biaya admin dan biaya iklan semakin meningkat karena tadi, karena banyaknya jadi iklannya semakin lama semakin tinggi biayanya. Nah, kemudian ada ketergantungan dengan algoritma Shopee. Jadi kan ketika kita ada pengen barang atau kita cari di Google atau cari di aplikasi lain itu dengan secara tidak langsung itu langsung terbaca tuh algoritma, oh bahwasanya si Anu tuh pengennya barangnya ini atau pengennya kue atau apa segala macam. Jadi itulah untuk bisa juga meningkatkan penjualan kita algoritma tersebut. Kemudian ada risiko komplain jika pengiriman terlambat. Nah, di sini ada juga pihak yang memang masih eh, perlu juga kita cari terkait ekspedisi yang memang betul-betul bertanggung jawab untuk mengirimkan barang kita. Jangan nanti ketika barang ataupun misalnya busuk karena terlambat tadi kan, ataupun misalnya barangnya berbeda. Nah, sebenarnya bukan di kita problemnya, karena kita mungkin teledor ataupun ceroboh memilih ekspedisi pengiriman, jadi kita yang kena imbasnya seperti itu. Upaya mengatasi tantangan tersebut yang tadi kan, meningkatkan kualitas toko, yang tadi yang kita bahas kan, seperti misalnya kita harus cari ekspedisi yang bagus, produk kita live streaming. Nah, upaya mengatasi tantangan yang tadi tuh, yang pertama itu meningkatkan kualitas toko dan deskripsi produk dengan detail tadi, yang seperti ada Shopee Live, segala macam. Kemudian ada menggunakan fitur analitik untuk menentukan strategi promosi untuk kedepannya. Jadi strategi, kira-kira aku harus gimana nih untuk promosinya, apakah itu nanti voucher diskon, atau live streaming, atau misalnya cashback, atau misalnya gratis ongkir, itu bisa diatur oleh para penjual yang ada di e-commerce tersebut. Kemudian mengikuti pelatihan Shopee UMKM, itu juga ada program dari Shopee untuk para UMKM. Kemudian mengoptimalkan kecepatan dan ketepatan respon pesanan pelanggan. Itu juga ketika ada yang chat, ketika lama atau segala macam, pasti mereka bakal cari toko lain karena banyak orang yang menjual barang sejenis di Shopee ataupun di e-commerce tersebut. Jadi kalau misalnya lambat ya bakalan ya orang beralih ke tempat yang lain, kecuali kita sudah punya brand yang kuat, orang pasti menunggu seperti itu. Tapi biasanya orang yang punya brand kuat pasti punya staff yang lihai juga, yang cepat juga untuk menanggapi respon pelanggan. Kemudian menggunakan kemasan yang aman dan premium. Nah, itu juga jadi bahan pertimbangan juga bagi para pembeli atau konsumen. Ketika dia beli barang itu memang kualitasnya bagus dari bahan-bahannya, dari kira-kira kerapiannya, sampai tempat juga aman. Nah, itu juga jadi salah satu kunci untuk barang kita terus-menerus akan dibeli orang.